Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum virtual menggunakan PET simulation dengan tema molekul dan cahaya. Ini adalah tampilan pertama dari PET simulation molekul cahaya. Di sebelah bawah itu, dari sebelah kiri itu ada gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, dan ultraviolet. Dan untuk di samping kanan itu ada gas-gas yang terdapat di atmosfer, yaitu ada karbon monoksida, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, air, nitrogen dioksida, dan ozon. Di sini akan mencari tahu interaksi apa yang terjadi antara sinar yang diberikan terhadap molekul yang ada di atmosfer. Setelah mengetahui interaksi yang terjadi, juga akan dicari tahu mengenai fenomena apa yang ditimbulkan. Pertama, kita akan menggunakan karbon monoksida. Kita cari tahu perbandingannya ketika terkena gelombang mikro, infra, cahaya tampak, juga ultraviolet. Pertama, gelombang mikro, kita lihat apa yang terjadi, kita nyalakan kecepatannya. Nah, di sini terlihat kalau karbon monoksida itu mampu menerima, memantulkan, dan juga pergerakan molekulnya itu berotasi. Jadi dia setelah terkena sinar, dia akan berotasi. Setelah terkena inframerah, dia itu hampir sama seperti gelombang mikro, tapi perbedaannya itu kalau inframerah dia tidak berotasi, tetapi dia bervibrasi atau bergetar. Ini tuh sesuai dengan teorinya inframerah ketika mengenai suatu benda atau molekul, maka molekul tersebut akan bervibrasi atau bergetar. Terus cahaya tampak. Saat terkena cahaya tampak, dia akan menyerap cahaya yang diberikan dan tidak ada yang dipantulkan, dan molekulnya itu berdiam diri. Karena itu semakin ke kanan itu energinya itu semakin tinggi. Ini tuh gelombang elektromagnetik ya. Terus setelah dikasih ultraviolet sama seperti cahaya tampak karena keduanya itu energinya tinggi. Terus kita pause dulu dan kita ambil nitrogen. Kita mulai dari awal gelombang mikro, kita nyalakan. Di nitrogen ini dia itu mampu menerima seluruh cahaya ya. Dia tidak berotasi, bervibrasi maupun memantulkan. Karena emang nitrogen ini jumlahnya banyak di atmosfer. Inframerah sama seperti gelombang mikro, cahaya tampak juga sama, dan ultraviolet sama karena memang jumlahnya nitrogen itu banyak di atmosfer. Kita pause, kita ganti oksigen. Kita mulai dari yang pertama, kita play. Nah, oksigen ini sama mampu menyerap sinar karena emang itu fungsinya oksigen itu mampu menyerap sinar sehingga tidak di bumi ya, dipantulkan ke bumi. Terus inframerah juga sama, dia mampu menyerap, cahaya tampak juga mampu menyerap, ultraviolet juga menyerap. Oleh karena itu, jika banyak oksigen yang dihasilkan, maka bumi kita itu juga akan terhindar dari bahaya atau fenomena lain. Terus kita pause, kita ganti karbon dioksida. Kita mulai dari gelombang mikro. Kita play. Karbon dioksida dia juga mampu menyerap, sama, dia juga bervibrasi, dipantulkan. Jadi ketika karbon dioksida jumlahnya itu banyak di atmosfer, maka akan menimbulkan berbagai masalah karena nyernya itu dipancarkan ke bumi. Antara lain itu bumi yang semakin meneras, ada pemanasan global, efek rumah kaca, dan juga ada perubahan iklim. Terus cahaya tampak. Cahaya tampak itu dia mampu menyerap ya. Terus ultraviolet juga mampu menyerap. Jadi perbedaannya itu hanya di inframerah. Kita pause, terus kita ganti air. Kita mulai dari awal. Gelombang mikro, kita play. Nah, air di sini tuh memantulkan dan juga berotasi. Air ini kan sering dibilang sebagai pembias cahaya. Oleh karena itu, adanya fenomena ini, air mampu memantulkan cahaya, maka akan terjadi beberapa fenomena yang kita lihat sekarang ini. Misalnya, karena pemantulan sinar jadi langit bisa terlihat biru, atau laut yang berwarna biru, dan juga bisa sinar matahari yang bisa berubah warna. Terus kita inframerah. Ketika terkena inframerah, dia akan bervibrasi dan juga menyerap dan memantulkan. Ketika cahaya tampak pun sama. Berbeda. Cahaya tampak itu dia diam dan menyerap. Terus ketika ultraviolet sama seperti cahaya tampak. Karena memang cahaya tampak dan ultra ungu ini energinya itu memang sama besar. Terus kita pause, kita ganti NO2. Kita mulai dari gelombang mikro, kita play. Nah, di sini tuh terlihat jika NO ini terpecah menjadi NO dan O. Terus kita ganti ke inframerah. Inframerah dia tetap bervibrasi, jadi banyak molekul yang terkena inframerah itu dia bervibrasi. Terus cahaya tampak dia itu membuat perlindungan gitu ya. Kayak itu bisa terlihat di tabel. Terusan ultraviolet dia juga bisa memecah molekul ini menjadi NO dan O. Jadi kalau nitrogen dioksida ini jumlahnya banyak, maka juga akan bisa mengakibatkan berbagai fenomena yang lain ya. Terus kita terakhir kita pause dulu, kita ke ozon. Kita dari gelombang mikro, kita play. Nah, ozon ini sering bisa menyerap ya kalau dengan gelombang mikro. Terus juga ada yang dipantulkan. Terus inframerah ini juga sama, bervibrasi, menyerap, dan juga memantulkan. Cahaya tampak dia berdiam diri. Kalau ultraviolet itu dia memecah O3-nya itu menjadi oksigen dan oksigen tunggal, O2 dan O. Jadi semakin lapisan ozon itu rusak, ketika rusak, maka oksigen yang dihasilkannya pun juga akan berkurang, sehingga penyerapan sinar ultraviolet dari matahari juga akan berkurang, sehingga membuat bumi itu semakin panas tiap tahunnya. Oleh karena itu, kita harus perbanyak zat yang bisa menghasilkan oksigen, agar oksigen yang dihasilkan itu juga banyak. Sekian, semoga bisa dipahami. Jadi fenomena yang terjadi itu bisa laut biru, terus efek rumah kaca, pemanasan global, dan juga perubahan iklim. Juga ada air glow, yaitu ya laut biru kayak gitu ya. Terima kasih.